Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang we can do it and we will do it. Dan materi ini berada dalam buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Kali ini kita hanya fokus membahas what they will and will not do part 5 bagian kelima, yang mana ini berada dalam halaman 29 sampai halaman 31. So, are you ready to study? Let's get started. Sebelum kita mulai membahas pada halaman 29 sampai halaman 31, saya ingatkan kembali mengenai ringkasan materi tentang can and will atau penggunaan will sama can, penggunaan willingness dan juga capability. Capability di sini artinya menyatakan kemampuan, sedangkan willingness adalah menyatakan kesediaan. Dan ringkasan materi tersebut berada dalam part 1 bagian pertama. Untuk link videonya nanti saya cantumkan di dalam description box di bawah ini. Di video kali ini saya juga akan memberikan vocabularies ataupun kosakata yang berada dalam halaman 29 sampai halaman 31. Untuk kosakata yang pertama saya juga akan mengingatkan kembali. Yang pertama adalah can could, artinya dapat. Ini menyatakan kemampuan atau capability. Kemudian kosakata yang kedua adalah will atau would. Ini menyatakan willingness, kesediaan, artinya akan. Kosakata berikutnya adalah came, itu datang, collect, mengumpulkan, often, sering, makes, membuat, mess, berantakan, paint, melukis, exercise, berlatih, health, kesehatan. Kesehatan di sini adalah berupa kata benda, sedangkan healthy itu adalah kata sifat yang artinya sehat. Walk, berjalan, get up, bangun, dan yang terakhir adalah sport. Sport itu artinya perusak. Itu tadi untuk vocabularies pada halaman 29 sampai halaman 31. Kita bersama-sama menuju pada halaman 29. Di situ ada observing and asking question, mengamati dan mengajukan pertanyaan. Pada halaman 29 ini nanti langsung saja saya kolaborasikan dengan halaman 30. Langsung kita bahas ke halaman 30 ya. Karena pada halaman 30 itu di situ ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini kaitannya dengan halaman 29. Ketika halaman 29 ada beberapa orang yang memberikan pendapat. Kemudian pada halaman 30 ditanya pendapatnya dia itu seperti apa. Maka di sini langsung akan saya kolaborasikan halaman 29 sampai halaman 30. Kita lihat dulu di situ pada halaman 29 ada instruksinya. We will orally present, kita secara lisan akan mempresentasikan to each other, kepada yang lainnya, what 8 people say, apa yang 8 orang katakan tentang what they will and will not do, tentang apa yang mereka akan dan tidak akan lakukan. Jadi ini nanti pada halaman 29 itu ada 8 orang, mereka itu akan mengatakan apa yang akan dia lakukan dan tidak akan dia lakukan. Kita mulai dari yang pertama ya, nomor 1 dulu. Di situ ada Adnan. Adnan bilang apa? Kita lihat bersama-sama. My mom is out of town today. Ibuku pergi keluar kota hari ini. My dad is also very busy. Ayahku juga sangat sibuk. But he will come to my school, tetapi dia akan datang ke sekolahku to collect my report, untuk mengumpulkan rapot aku, atau dia maksudnya datang ke sekolah itu untuk mengumpulkan rapotnya Adnan. Itu untuk pernyataan Adnan pada halaman 29. Kita lanjutkan pada halaman 30. Di situ kan ada ya pertanyaan untuk kalian. Contohnya ini nomor 1. According to Adnan, menurut Adnan itu seperti apa? Nah, untuk jawabannya adalah his dad will come to his school. Ayahnya akan datang ke sekolah to collect his report, untuk mengumpulkan rapotnya.
Jadi langsung saja saya kolaborasikan halaman 29 pernyataannya seperti apa. Kemudian halaman 30 itu untuk tugas kalian. Menurut Adnan adalah titik-titik. Maka langsung ini nanti kita bahas langsung jawabannya itu seperti apa gitu ya. Jadi halaman 30, according to Adnan, menurut Adnan, his dad will come to his school to collect his report. Ayahnya itu akan datang ke sekolah untuk mengumpulkan rapotnya. Next, number 2. Kita lanjutkan nomor 2. Di situ ada Latan. Latan bilang seperti apa? My aunt is often angry. Bibiku itu sering marah with my cousin Lucy, dengan sepupuku bernama Lucy. She makes a mess. Dia membuat berantakan. Lucy itu sering membuat berantakan. But she will not do the cleaning. Tetapi dia tidak mau membersihkan, tidak akan mau membersihkan. She will not even clean her own room. Bahkan dia tidak mau membersihkan ruangannya. Latan bilang seperti itu. Kemudian pada halaman 30 di situ kan ada ya, according to Latan, menurut Latan itu seperti apa? Di sini sudah ada kasih contoh 2 ya, E sama B. Yang dikasih contoh yang E dulu. Lucy will not do the cleaning. Lucy itu tidak mau membersihkan. Jadi di sini menurut Latan, Lucy itu tidak mau membersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, she will not even clean her own room. Bahkan dia itu tidak mau membersihkan ruangannya. Itu menurut Latan seperti itu. Then number 3, kita lanjutkan nomor 3. Di situ ada Gunawan. Gunawan bilang apa? My uncle, pamanku, paint his own house. Pamanku melukis rumahnya. When he has time, ketika dia itu punya waktu, he will paint our house too. Dia akan melukis rumah kita juga. Itu menurut Gunawan. Kemudian pada halaman 30 di situ kan ada pertanyaan. According to Gunawan, bla bla bla. Menurut Gunawan, titik-titik. Kemudian untuk pembahasannya, untuk jawabannya adalah according to Gunawan, menurut Gunawan, his uncle will paint his house when he has time. Pamannya akan melukis rumahnya ketika dia punya waktu. Next, number 4, dia. Kita lanjutkan nomor 4, dia. Dia itu bilang apa? My brother loves sport. Saudara laki-lakiku menyukai olahraga. He thinks, dia berpikir, that exercise, bahwasanya latihan is the best way to be healthy. Itu adalah cara terbaik untuk menjadi sehat. For his health, untuk kesehatannya, he will walk 2 kilometers. Dia akan berjalan 2 kilometer to his office, menuju ke kantornya every day, setiap hari. Itu menurut dia. Kemudian pada halaman 30, di situ masih sama. According to dia, bla bla bla. Bagaimana menurut dia? Nah, untuk jawabannya adalah according to dia, her brother, saudara laki-lakinya, will walk 2 kilometers, akan berjalan 2 kilometers to his office every day, ke kantornya setiap hari. Then number 5, Puspita. If you need any help, jika kamu membutuhkan pertolongan with your laundry, dengan laundry kamu, please let me know. Silahkan kontak saya, silahkan hubungi saya, silahkan saya itu mengetahui apa yang kamu butuhkan. Maksudnya seperti itu. I will come to your house to help you. Saya akan datang ke rumahmu untuk membantumu. Itu yang disampaikan oleh Puspita. Kemudian pada halaman 30 masih sama. According to Puspita, menurut Puspita, bla bla bla. Untuk jawabannya adalah she will come to my house to help me. Dia itu akan datang ke rumahku untuk membantuku. Dia bilang seperti itu. Then number 6, kemudian nomor 6, Dewi ya. I will get up early. Saya akan bangun tidur pagi-pagi and go to swim at 6, dan akan pergi berenang pada jam 6. But we should go home. Tetapi kita sebaiknya pulang before 10, sebelum jam 10. Oke, dia bilang seperti itu. Kemudian pada halaman 30 di situ according to Dewi, menurut Dewi bla bla bla. Karena di situ ada 2 hal, maka yang pertama adalah she will get up early. Dia akan bangun pagi-pagi. Yang kedua, she will go to swim at 6. Dia akan pergi berenang pada jam 6. Jadi ini yang menunjukkan willingness, keinginan, kesediaannya Dewi. Dia akan bangun tidur, dia akan bangun tidur pagi-pagi, dan juga dia akan pergi berenang pada jam 6.
Next, number 7. Kita lanjutkan nomor 7, Mrs. Wick. Di situ ada Ibu Wick. With good example, dengan contoh yang bagus from their parents, dari orang tuanya. I am sure, saya yakin, the students, siswa-siswa, will go to school, akan pergi ke sekolah on foot, berjalan kaki, or on a bicycle, atau dengan menggunakan sepeda. Itu menurut Ibu Wick seperti itu. Nah, untuk halaman 30, according Mrs. Wick, di situ ada bagaimanakah menurut Ibu Wick? Untuk jawabannya adalah according to Mrs. Wick, menurut Ibu Wick, student will go to school on foot or on a bicycle. Siswa-siswa itu akan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan sepeda. Jadi di sini ada yang namanya kesediaan. Kesediaan willingness itu adalah siswa-siswa akan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan sepeda. The last one, number 8, yang terakhir nomor 8, di situ ada Mrs. Wulandari, Ibu Wulandari. Ibu Wulandari bilang, the little boy, laki-laki kecilku, is very spoiled, sangatlah perusak. He will not stop crying, dia tidak akan berhenti menangis. Before his mother, sebelum ibunya, buys him the toys he wants. Sebelum ibunya itu membelikan mainan yang dia inginkan. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Wulandari. Kemudian pada halaman 30 masih sama seperti sebelumnya. According to Mrs. Wulandari bla bla bla. Menurut Ibu Wulandari itu seperti apa? Kemudian untuk jawabannya adalah according to Mrs. Wulandari, menurut Ibu Wulandari, the little boy will not stop crying. Anaknya yang masih kecil itu tidak akan berhenti menangis before his mother buys him toys he wants. Sebelum ibunya memberikan mainan yang dia inginkan. Itu adalah menurut Ibu Wulandari. Itu tadi untuk pembahasan pada halaman 29 sama halaman 30. Sekarang kita menuju pada halaman 31. Ini adalah collecting information, mengumpulkan informasi. Di sini ada beberapa tugas yang akan kalian lakukan. Tugasnya apa aja? Kita scroll ke bawah. We will work in groups. Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa grup. We will write about each one of us in our group. Kita akan menulis tiap-tiap orang yang berada di dalam grup kita ini. We will make a list of 5 things. Kita akan membuat list, daftar dari 5 hal that we can do, yang mana kita dapat lakukan, but we will not do, tetapi kita tidak akan melakukan. Jadi itu ya, kita dapat melakukan tetapi kita tidak akan melakukan. Kemudian and 5 thing, dan 5 hal that we can do, yang kita dapat lakukan, and we will do, dan akan kita lakukan. Itu tugas kalian seperti itu. Untuk contohnya kalian scroll ke bawah ya, di situ ada example. I can do them but I will not do them. Saya dapat melakukannya tetapi saya tidak akan melakukannya. Contohnya ini nomor 1. I can sing, saya dapat bernyanyi, but I will not do it in front of many people. Tetapi saya tidak akan melakukannya di depan banyak orang. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, I can swim, saya dapat berenang, but I will not do it now in this clothing. Tetapi saya tidak akan melakukannya ini sekarang dengan menggunakan pakaian ini. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, I can do them and I will do them. Saya dapat melakukan dan saya akan melakukan. Contohnya apa? Nomor 1 ya. I can cook, saya dapat memasak. And I will do it even if I am tired. Dan saya akan melakukannya walaupun saya lelah. Saya dapat masak dan saya akan memasak. Intinya seperti itu. Yang kedua, I can speak English. Saya dapat berbicara bahasa Inggris, and I will do it every day. Dan saya akan melakukannya setiap hari. Itu adalah contoh yang kalian lakukan pada halaman 31. Untuk halaman 32 itu jurnalnya. Jurnalnya bisa kalian isi sendiri apa yang kamu pelajari, hal apa yang membuatmu sulit dalam belajar pada chapter ini, dan yang lain-lainnya. Nah itu tadi untuk video kita part 5 bagian kelima yang membahas tentang what they will and will not do, apa yang mereka akan dan tidak akan lakukan pada halaman 29 sampai halaman 31. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.